Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Aurudin. Di sini saya akan mereview materi ke-13 dari mata kuliah Hukum Pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asisten dosen Bapak Dr. Randy Arya Dayandi SMH. Di sini saya akan membahas tentang alasan pembenar, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terjadi dalam yang pertama, alasan pembenar umum terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, daya paksa atau permaktitif atau keadaan darurat, diatur dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua adalah bela paksa notware, pasal 49 KUHP. Yang ketiga, melaksanakan perintah undang-undang, pasal 50 KUHP. Yang terakhir adalah perintah jabatan yang sah, pasal 51 KUHP ayat 11. Yang kedua, alasan pembenar khusus terdiri dari 3 bagian, yaitu dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding atau perkelahian tanding, pasal 186 ayat 1 KUHP. Yang kedua, pencemaran demi kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri, pasal 310 ayat 3 KUHP. Yang terakhir adalah yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, pasal 314 KUHP. Alasan pembenar di luar undang-undang. Yang pertama, hukum disiplin dari orang tua atau guru. Yang kedua, kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Misalnya Ares Wegrod tentang dokter hewan, putusan Mahkamah Agung tentang Markus Fendi. B. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang memindahkan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari yang pertama, alasan pemaaf umum, ketidakmampuan bertanggung jawab, pasal 44 KUHP. Daya paksa dalam arti sempit, pasal 48 KUHP. Bela paksa yang mempunyai batas, pasal 49 ayat 2 KUHP. Lalu perintah jabatan karena tidak sah, pasal 5 ayat 2. Lalu alasan pemaaf khusus yaitu mempersiapkan atau memperlancar pembahasan ketatanegaraan dalam arti umum, pasal 10 ayat 4 KUHP. Lalu pemakaian kembali pembukuan untuk melakukan kejahatan, pasal 163 ayat 2 KUHP. Lalu 3, alasan pemaaf di luar undang-undang, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Yang B, alasan peniadaan pidana putatif. Daya paksa diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dulu dalam MPT yang menjelaskan daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan
yang tidak dapat ditahan. Lanjut, daya paksa dibagi 3 bentuk. Yang pertama, pertentangan antara denat 2 kepentingan tenkum CO alias Bapak. Pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Lalu pertentangan antara 2 kewajiban hukum. CO dipanggil untuk menghadapi kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.